Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu software yang kebetulan software ini sudah lama ada. Tapi kali ini kita akan mengulas sedikit tentang WhatsApp ya. Jadi WhatsApp ini adalah salah satu software yang nantinya membantu kita untuk melakukan analisis di dalam sebuah jaringan ya. Ataupun nanti kita dapat memantau, kemudian menganalisis lalu lintas data ya, ataupun informasi yang berjalan dalam satu jaringan komputer atau nanti yang terhubung dalam sebuah WiFi ataupun internet ya. Nah, kemudian program ini juga nanti dapat menangkap dan menampilkan data paket yang dikirimkan dan diterima di jaringan secara real time ya. Jadi WhatsApp ini nanti mampu menangkap informasi ataupun data-data yang melewati sebuah jaringan tertentu. Jadi misalnya jika kalian terkoneksi dalam satu WiFi ya, jadi kalau kalian mengkoneksikan itu, nah biasanya ada di bawah sini ya. Jadi kalau kalian koneksikan laptop ataupun komputer ataupun handphone kalian dan nantinya kalian melakukan browsing, nah kemungkinan besar data kalian itu jika ada seseorang menggunakan WhatsApp akan menangkap informasi-informasi apapun. Tetapi tenang saja, kali ini kita akan bahas secara umum situs mana yang berpotensi nanti data kita itu bisa diambil ataupun ditangkap ya. Tentunya kita juga harus berhati-hati saat melakukan koneksi di jaringan-jaringan yang tidak kita kenali ya, ataupun di WiFi tetangga ataupun WiFi publik yang tersebar secara luas, itu sering hati-hati saja ya, karena jika kita melakukan koneksi ke situs tersebut dan kita browsing ke salah satu misalnya website, maka nanti jika kalian memasukkan username dan password, nah nanti password dan username kalian itu akan kelihatan. Nah itu juga tergantung dari situs-situs tertentu ya. Misalnya jika situs tersebut menggunakan protokol HTTP tanpa menggunakan HTTPS. Nah contohnya seperti ini ya. Nah jadi ada perbedaan HTTP dan HTTPS. Saya rasa kalian sudah tahu banyak ya. Nah di sini pada umumnya saat ini kita menggunakan HTTPS. Kenapa? Karena HTTPS ini di sini dijelaskan mengamankan koneksi dengan protokol keamanan digital ya, menggunakan kunci kriptografik ya, untuk nanti menginskripsi dan memvalidasi data memvalidasi data kita atau informasi kita. Jadi misalnya kalau kita masukkan username dan password, maka username dan password kita itu akan diinskripsi, akan diacak ya. Jadi jika seseorang menggunakan WhatsApp, nah itu mereka tidak akan mendapatkan atau membaca username dan password kita yang kita ketikkan. Jadi nanti username dan password kita tuh kemungkinan besar akan diacak ya. Jadi tidak akan tahu. Nah nanti kita akan demokan. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa kita harus ke situs-situs yang menggunakan HTTPS ya. Contohnya seperti ini ya. Nah ini, ya ini HTTPS nih. Ya jadi kalau HTTP itu jangan digunakan ya. Tapi ada salah satu situs nanti kita demokan hanya menggunakan HTTP, dan itu jangan sampai kalian login, atau jika kalian menganggap WiFi yang kalian koneksikan saat ini aman, maka boleh-boleh saja ya seperti itu. Nah kita langsung saja mendownload WhatsApp dulu ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Nah kalian bisa download di sini, tersedia 64 byte ya, jadi yang komputer ataupun laptop yang 32 byte tidak tersedia. Jadi yang 64 byte silahkan install yang untuk Windows, Mac OS ya. Nah ini source code-nya di sini ada di sini ya. Jadi kemungkinan ini open source ya, kita bisa kembangkan. Nah di sini saya sudah download, maka di sini saya tinggal membuka di sini ya. Yang udah saya langsung mau install. Oke, kita tunggu. Nah, install seperti ini, kemudian kita next.
Ya, ini seperti biasa, next. Seperti install. Nah, ini untuk kita tambahkan ke desktop, silahkan kemudian ya next. Oke, next. Nah, ini cap. Nah, ini silahkan kalian install ya. Mungkin dia membutuhkan program bawaan lagi ya. Oke, kemudian kita install saja. Oke, kita tunggu beberapa saat sambil kita menonton sampai instalasi ini selesai. Ini jika sudah, kita Inggris saja di sini. Driver access, kita install saja dulu. Nah, tadi kita cek yang WinCat-nya. Install. Jika sudah, next. Yes. Accept ke sini, ya. USB, next. Accept aja, next. Next. Buka sehingga kita langsung close aja di sini. Kita sampai tunggu, ini masih menginstal lama juga ya. Jika sudah, maka kita langsung next lagi. Ini buat restart ya. Nanti kita restart dulu. Nanti kita akan restart manual dulu ya. Nah, kita finish. Nah sekarang silahkan kalian melakukan restart komputer kalian ya. Jika sudah kalian restart, maka kita langsung membuka WhatsApp di sini ya, aplikasinya yang kita sudah install tadi. Silahkan kita langsung buka, klik tombol. Pastikan koneksi internet kalian sedang aktif ya. Nah, kemudian kita yes. Jadi seperti ini nanti ini data-data kita akan ditangkap ya di sini ya. Data internet kita ya di sini. Nanti kita tinggal pilih. Nah, kebetulan saya menggunakan WiFi ya, bukan lokal area network. Maka di sini kalian pastikan kalian dalam satu jaringan yang sama di sini ya. Jadi kalau kita melakukan koneksi, yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa hati-hati jika kalian melakukan koneksi di jaringan-jaringan umum atau jaringan-jaringan publik ya, karena berbahaya sekali. Kemungkinan besar ya, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi ya. Misalnya mereka ingin melihat lalu lintas setiap user yang melakukan koneksi di jaringan tersebut. Nah, jika kalian salah memilih sumber jaringan, maka nanti setiap informasi atau data kalian yang kalian masukkan seperti kartu kredit, atau bisa mengenal password, nah itu bisa ditangkap di sini dan mereka bisa melakukan analisa melalui aplikasi WhatsApp ini ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, kebetulan di sini ada WiFi, saya connect di sini menggunakan WiFi. Kita pilih ini, klik tombol. Nah, di sini ini ada tampilan data paket-paket sumber ini yang diterima ya. Nah, di sini saya akan lakukan login di salah satu situs yang tidak aman ya. Kita langsung buka salah satu situsnya ya. Ini salah satu situsnya, ini salah satu jurnal, dan di mana jurnal ini tidak aman karena apa? Karena domainnya itu kita lihat ada tanda X di sini ya, connection not secure. Ya, jadi domain ini menggunakan HTTP bukan HTTPS. Kita bisa lihat di sini karena di sini ada di blok ya, HTTP. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, perbedaan HTTP dan HTTPS ya. Dan ini adalah HTTP. Nah, kemudian saya akan melakukan login username dan password ya. Saya di sini saya ketikkan
Bscript ini sebelumnya saya sudah melakukan registrasi ya. Oke. Nah, jika sudah, saya langsung login saja seperti ini. Nah, ini berhasil masuk. Nah, kemudian kita ke website ini dan pastikan kita stop dulu datanya, monitoringnya atau di sini rekamannya agar bisa dia tidak merekam lagi ya. Nah, ini pastikan kalian ada terkoneksi ke sini. Nah, setiap user yang mau melakukan koneksi ke jaringan saya, misalnya seperti itu ya, maka saya akan bisa memantau semua traffic ataupun data mereka. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam menggunakan jaringan yang terbuka atau publik ya. Ini hanya edukasi untuk kalian bahwa di luar sana banyak jaringan yang bebas, tetapi kalian tetap harus hati-hati karena jika terjadi hal demikian maka data informasi kalian, kartu kredit ataupun segala hal itu bisa diambil dengan mudah ya. Oke, kita stop di sini. Nah, setelah itu kita melakukan analisis di sini ya. Saya perbesar dulu. Oke, kita di sini ketik yang namanya post ya, HTTP mungkin. Oke, enter. Nah, di sini ini ada metode-metode, ada get di sini ya. Oke, kita cari yang mungkin yang ada post. Nah ini ya. Nah ini salah satu situs ya yang ada post di sini. Post itu berarti kita mengirimkan data ke server ya. Nah tadi itu kan saya memasukkan username dan password. Nah itu dia menggunakan metode post, mengirimkan username dan password saya ke server untuk divalidasi. Jika benar maka saya bisa masuk ke situs yang tadi ya, yang ini tadi ya ini. Nah ini sudah berhasil ya, ini bisa log out dari sini. Nah di situs ini saya langsung lihat di sini ada post. Nah kalau get ini dia mengambil data ya, mengambil data ya, oke itu. Jadi tanpa memasukkan username dan password, ini get ya. Jadi kita langsung klik double saja post, tulisan posting dan pastikan ini situsnya. Nah kita klik double. Nah kita kemudian lihat di bagian form di sini ya. Nah ini form, ini kebetulan ada formnya. Kemudian kita lihat di sini. Nah perhatikan dengan mudah password dan username saya itu kelihatan ya. Ini username dan ini password. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hati jika kalian melakukan koneksi di jaringan WiFi publik, karena bisa saja WiFi username dan password kalian itu terekam. Nah, bagaimana jika kita ngetes ke salah satu situs yang aman, yaitu dia menggunakan HTTPS. Kita coba dulu ya. Ini kan menggunakan HTTP ya. Oke, kita close dulu. Kita close. Nah, nanti kita start lagi di sini ya. Kita klik start di sini. Oke, kita ke salah satu situs yaitu Niaga Hoster. Di sini domainnya itu memiliki protokol HTTPS dan ini aman ya. Kalau kita lihat di sini connection secure ya, ini aman. Beda yang tadi HTTP itu connection not secure ya. Ini aman nih ya karena dia menggunakan HTTPS ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi perbedaan HTTP dan HTTPS. Oke, dan kita coba masukkan login menggunakan email ya. Oke, saya masukkan email dulu. Tapi sebelum memasukkan email kita harus menjalankan dulu ini ya. Kita start dulu di sini. Oke, continue saja. Kalau mau save tadi rekamannya boleh. Ini kita continue tanpa save. Oke, kita menunggu sampai muncul listnya ya. Ini kita restart sih mungkin ya. Coba kita restart ya. Ini kita tunggu sampai muncul sini dulu ya. Nanti kalau tidak muncul listnya di sini, nanti dia ialah kita tunggu saja. Ya ini sudah muncul, kalian bisa klik di sini, di kolom sini, dan kemudian kalian enter saja seperti ini ya. Nah nanti muncul kayak gini nih ya.
Ini klik saja di sini. Kalau tidak mau enter saja di sini di kolom sini ya. Nah, kemudian kita coba kembali ke situs ini dan kita masukkan email ya. Saya coba masukkan email dan password dengan cara mengetik ya. Atau kalau bisa login di sini. Oke, saya ketik saja di sini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, jika sudah, saya langsung login. Ya, jadi kita tunggu. Ini loginnya sudah berhasil ya. Nah, kita langsung ke WhatsApp-nya ya. Oke, semoga dia sudah melakukan apa ya? HTTPS ya. Oke, kita enter saja di sini. Oh, ini dia belum merekam ya. Berarti dia belum merekam di sini ya. Berarti dia sudah merekam sih. Oke, atau kita stop dulu. Oke. Kita ketik di sini HTTP. Oke. Oh, di sini dia tidak merekam. Sepertinya dia tidak merekam sama sekali. Berbeda dengan HTTP tadi ya. Berarti di sini Niaga dan HTTPS, HTTP tidak ada ya sama sekali. Jadi tidak merekam dari aktivitas kita yang di HTTPS tadi ya. Tidak merekam, beda tadi dengan HTTP tadi ya. Oke, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi kalau kita melakukan pemilihan jaringan publik itu selalu hati-hati ya. Oke, kita start lagi. Continue. Oke, kita start. Ini sudah welcome. Get di sini. Oke, nah di sini sudah ada. Nah, kita ke situs yang tadi lagi. Kita coba ya. Oke. Ini kita mulai login ya, login. Oke, dan kita lihat di sini, kita stop. Apakah dia merekam? Dan di sini merekam lagi nih. Jadi berarti yang situs tadi itu tidak merekam ya. Oke, atau kita logout lagi di situs yang HTTPS ya, ini direkam lagi nih. Baik, tidak terus. Let's update it. Oke, ini sudah merekam. Oke, ini saya sudah ketikkan, langsung saja saya login. Oke, ini berhasil login. Kita open di sini WhatsApp-nya, apakah dia merekam lagi? Kita coba saja, enter. Oh, dia tidak merekam ya. Oke, HTTPS. Dia tidak merekam nih, ya. Oke, jadi kesimpulannya dia tidak merekam yang untuk metode post ya, untuk HTTPS ya. Nah, protokol HTTP ya. Oke, nah, oke, itu banyakkan ini protokolnya nih ya, TCP dan lain-lain, HTTP, DNS. Di sini tidak ada juga Niaga hosternya ya. Kecuali yang apa tadi ya?
Nah ini ya, ini dia terekam nih. Nah, oke, berarti ini saja tutorial hari ini, dan ini adalah tutorial edukasi untuk kalian agar berhati-hati saat melakukan koneksi dengan jaringan-jaringan publik ya, ke handphone kalian, laptop kalian di luar sana. Sehingga data-data informasi kalian atau secara tidak langsung jika kalian masuk ke salah satu situs yang tidak memiliki secure, maka dipastikan data kalian atau informasi kartu kredit, password, dan username mudah terekam ya. Jika ada pengguna lain yang merekam segala aktivitas lalu lintas data Anda di jaringan yang sama ya. Jadi selalu hati-hati untuk melakukan koneksi jaringannya, dan juga jangan sering ke situs-situs tertentu yang menggunakan protokol HTTP ya. Kalian beralih saja ke situs-situs yang menggunakan protokol HTTPS ya, dan pastikan karakteristik websitenya agar kalian bisa membedakan mana website yang menipu ya, seperti itu ya, atau meminta data informasi kalian secara berlebihan seperti nomor kartu keluarga, KTP, nomor handphone, nama ayah, nama ibu, dan segala informasi yang mereka minta. Pastikan situs tersebut atau kalian tidak mengisi formulir apapun yang diminta, karena berakibat nanti data informasi ataupun data akun mobile banking ya, atau akun-akun kalian lainnya itu mudah diretas. Itu saja tutorial hari ini, kita nanti akan bahas-bahas lagi yang lainnya. Silahkan dipelajari dan jangan disalahgunakan aplikasi ini. Jadi hanya untuk pembelajaran, dan Wireshark ini bukan cuma ini saja, kalian bisa melakukan monitoring ataupun melakukan analisa lainnya lagi dengan fitur-fitur yang banyak di sini ya. Nah, jadi nanti kalian bisa melakukan analisa ya, silahkan ya, kalau kalian minatnya di jaringan silahkan kalian melakukan analisa data di sini, dan ini fiturnya sangat banyak di sini ya. Oke, ini saja tutorial ringkas kita bagaimana kita selalu berhati-hati di dunia internet, apalagi melakukan koneksi dengan jaringan-jaringan publik. Sekian dan terima kasih.